ke-5. Oh, ternyata Oke. sambil nunggu dulu nih. Enggak, Match day ke-9. ganti ban. Ini match day ke-9 udah masuk di match ke-5 Purgatory dan ini dia kita langsung masuk ke mapnya. Ini dia berang-berang makan coklat berangkat. Pesawat Oke. dari Fire Brigades menuju ke arah antara Crossroad dan juga Mood House. Yes, kita lihat di sini di mana pulau bawah ini ya, udah ada 2 tim yang turun, The Pillars dengan Eko Esports dan kemungkinan mereka bisa jadi nih kelas di awal ya Bang Arman. Bisa jadi kelas di awal juga, tapi di sini dari Rimo-nya udah firing nih, Joe. Yes, di sana udah terjadi tembak menembak di mana Rimo Arjuna udah mulai ketemu dengan jodohnya di sana. Coba ditarik dulu sedikit ternyata ya. Tadi ada NGID juga ya kan, ada Giant juga yang kayaknya bakal mendengar tembakan-tembakan manja tadi dari Rimo dan ada NXL di atas ini 4 tim bener-bener turun di central of the map ya. Waduh, center of the map-nya bener-bener rame banget. Ada Nexel, Rimo, NJID, ada Giant juga. Ini kayaknya udah titik darah penghabisan juga buat beberapa tim yang lagi bertanding. Tapi kalau kita lihat di sini dari Rimo kayaknya masih cukup bersabar karena mereka tahu nih di Brasilia ini cukup ramai juga. Jadi kalau misalkan mereka melakukan fight terlalu early, takutnya mereka malah kena third party. Karena di sini NXL-nya juga udah mulai merapat nih ke arah tim Rimo Arjuna sendiri. Ya. Dan ini kayaknya bakalan coba di firing abis-abisan sih karena cupainya dari sang kapten udah ngenotis nih. Oh, di sini ada 2 tim. Di arah kirinya aja NJID, di arah kanannya ada Rimo. Dan sekarang yang menurut gue agak kecepit posisinya adalah NXL karena dia bener-bener ada di posisi tengah nih, Joe. Iya, dan menurut gue sih NXL karena memang ini emang udah biasa banget ya dia main di sini nih. Cuman tumben nih kenapa XCN nggak mepet-mepet nih. Biasanya XCN juga suka ikutan di sini ya. Tadi kalau kita lihat dia lebih milih agak merenggang ke arah field ya, Bang Arman. Dan kalau kita lihat juga tadi sebenarnya di atasnya lagi tuh ada West Bandit sama United yang ada kemungkinan masih satu di daerah yang sama ya, arah Mon House. Yes. Oke, kita lihat di sini kembali lagi di mana NXL coba ngehit ya ke arah Rimo Arjuna dan tentunya ini bakal menjadi buang peluru yang sia-sia sih menurut gue ya. Ini karena memang juga masih belum terlalu tepat sebenarnya ya. Masih bisa dimanfaatkan waktunya untuk memaksimalkan lootingan ya. Yes, betul sekali dari Joe. Dan ini Sin udah nggak mau ngasih lepas sih ke arah Kimmich. Kayaknya bener-bener di scoping terus oleh seorang Deadpool dan juga seorang Sin dari bawah. Dan ini harus menjadi posisi yang hati-hati untuk Kimmich karena dia juga udah menelan damage yang menurut gua walaupun nggak sakit, tapi karena di Brasilinya rame, takutnya dari Rimo-nya dia nggak punya resource yang cukup banyak. Itu kalau misalkan mereka at least punya alok sih masih bisa selamat ya. Cuman kalau misalkan dia pakai Chrono, dia nggak bakalan ngisi full HP-nya yang udah tercicil, terkikis juga oleh tim NXL. Yes, kita lihat di sini ada Jar ya. Kalau nggak salah ini tadi sempat juga nih jadi man of the match nih kalau nggak salah ya, kalau nggak salah gue. Nah, ini kita lihat di sini dari NXL masih terus sabar ya. Nembakin masih jarak dari jarak yang cukup jauh sih menurut gue ini ya. Dan tentunya hitnya juga tipis karena cuman ya mengandalkan selipan-selipan dari jendela ya kan. Dan masih belum ada yang ngeflank ya. Betul. Ketika rosternya dari atas dua orang tadi udah mulai nembakin ya, natakin tipis-tipis. Tapi rekannya gue lihat sih masih belum ada yang masuk ngeflank juga ya. Betul banget. Tadi kalau kita ngintip dari Jar, dia menggunakan Paraval. Dan untuk di patch notes kali ini, Paraval itu lebih distabilkan biar nggak terlalu OP juga. Jadi untuk Paraval dia sekarang scope-nya cuma ada red dot sight. Jadi nggak bisa kita tambahin juga pakai scope 4 ataupun scope 2. Sementara kita sedikit moving nih ke arah Eko Esports yang tadi menurut gue killnya banyak banget. Dia dapat 10 walaupun dia nggak buyang, itu nggak masalah. Dan player of the match-nya ada seorang Gustav dengan 4 poin kill yang dia udah mengamankan satu kompon di sekitaran rumah lantai 3 dekat dengan Fire Brigades tentunya. Nah, kalau ngomongin Eko ya, ini memang tadi killnya banyak banget ya, Bang Arman. Dan sayang banget tadi gagal ya karena memang dijegal tadi sama The Pillars ya, yang cukup superior nih pada hari ini. Ini gue lihat ini semangat baru emang ya, kerasa banget ya Bang Arman ya, semangat dari The Pillars ya. Iya, The Pillar ini warna baru banget sih menurut gue. Padahal kalau ngomongin The Pillar juga, di match day awal-awal gue tuh ingat banget The Pillars itu dia ada di posisi pertama kalau untuk fase grupnya sendiri ya. Cuman gue nggak tahu kenapa dari The Pillars-nya malah
perlahan-lahan itu turun. Tapi at least gak masalah, mereka udah berusaha juga. Paling gak masih bisa memanfaatkan sisa-sisa dari matchday sampai matchday ke-12 nanti. Dan dari seorang Gustaf di sini kalau kita lihat dia udah mengamankan beberapa senjata juga, dan ada yang perang nih Jo ternyata di rumah berang-berang. Nah, di sini ada rumah berang-berang yang udah ada XCN, di mana di sana coba defensif ya, dan ada JRC juga yang udah mulai masuk, udah mulai terjadi clash di sini, tembak menembak, di mana dari seorang Lim di sini udah siap-siap nih di belakang bakal terjadi lemparan granat di sana, dan ternyata dengan timing yang cukup cepat, oke, 2 orang berhasil dilumpuhkan, coba dijamsut dari belakang. Sayang banget ada landmine di sana. Apa yang terjadi? Lim tadi harus menginjak landmine dan harus terkulai lemas. Di mana di sini JRC dari belakang cukup cepat coverannya. Masih ada 1 orang di sana, seorang Ubed yang kayaknya nggak bisa kemana-mana lagi, Bang Arman. Udah mulai diras di sini. Randy coba berenang-renang manis. Kita lihat sini dia udah mulai naik. Randy coba di cover dari belakang. Udah mulai masuk juga dia. Masih terus sabar ternyata. Masih cukup sabar juga dari Randy dan kawan-kawan di sini. Kalau kita lihat di sini kayaknya bakalan ketemu nih Jo, 1 lawan 2. Dan ini dia dari Randy mencoba untuk melakukan jumpsuit juga kah, karena di sini ada Chrono juga yang udah di pop up, dan ternyata XCN Dewanya harus ditumbangkan oleh JRC di posisi ke-12. Aduh. Randy berhasil melakukan save the day, tapi di sini kayaknya fight-nya masih berlanjut juga dari Cupai. Berhasil mendapatkan 1 kill, tapi di sini terusnya seorang Deadpool. Apakah masih bisa, karena di sini tidak seorang Deadpool bakalan jadi lone survivor, bakalan kesusahan juga karena Deadpool melihat temannya udah terknok dan nggak bisa kemana-mana lagi. Dia harus menarik mundur dulu bosku, dan ini menjadi situasi yang kurang menguntungkan untuk Deadpool karena di sini masih terlalu early game juga. Ya, kita lihat tadi di mana NXL harus kehilangan 3 roster ya. Dan ini sayangnya, ini baru di awal-awal tentunya. Di zona pertama udah kehilangan 3 roster, itu bakal menjadi beban yang cukup berat. Dan kalau gua lihat di sini, Rimo masih terus ngejar, dan kita udah moving lagi. Di mana di sini di perbatasan antara Firebreeze dan Central. Oke, The Pillar sudah mulai ketemu dengan jodohnya. Di sana ada Giant Esport. Oke, hampir saja tadi Ham ya kehilangan nyawanya, dan ternyata The Pillar cukup sangar ya. 3 kill diperoleh, dan Giant-nya berhasil diusir tadi. Waduh. Tadi kalau gue lihat di sini The Pillars dengan setapan yang cukup matang juga berhasil melakukan firing dan membuat Giant Esport terpukul mundur secara jauh juga. Dan di sini paling enggak dari The Pillars udah mengamankan sebuah celengan yang cukup baik juga. 3 poin kill di early game menurut gue udah bener-bener worth it lah, apalagi mereka nggak ada yang keculik satupun. Jadi ini menjadi sebuah keuntungan juga untuk tim The Pillars. Dan sepertinya dari The Pillars gak mau terlalu gegabah juga untuk masuk ke dalam circle. Dia mencoba mengamankan 1 komponnya di sekitaran rumah berang-berang, atau mungkin mereka memutuskan untuk melakukan penyeberangan ke arah Brasilia. Yang gue lihat tadi Brasilia cukup rame banget cuy. Dan kita moving lagi nih ke arah Marble. Ternyata ada tim Bonafide yang dia udah mengamankan juga dari segi resource-nya nih Jo. Ya, dari drop point tadi ya, emang Bonafide dari pulau yang sebelah kiri kalau gue lihat dia emang sepi ya, sepi banget tadi, sendirian sih. Mungkin nanti bakal masuk juga rotasi dari luar, cuman sementara ini sih gue rasa dari posisi dari Bonafide emang dia mungkin cari aman juga ya. Karena beberapa kali tadi 2 match dia harus kehilangan rosternya 3, itu sayang banget gitu. Nah, ini udah mulai keluar ada standing round keempat ya, dimana di sini The Pillars Rapier yang berhasil mendapatkan 2 kali boyah ya, bisa berhasil menyalip dan kokoh di posisi pertama dengan poin yang cukup sama nih Bang Arman. Ada si Ren sama Eko juga sama-sama 47 ya. Yes, ini sama-sama 47, tapi yang membedakan adalah total poin classement. Jadi kalian jangan bingung nih para survivor, Bang ini kok poinnya sama-sama 47 tapi kok The Pillarsnya nomor 1, Sirennya nomor 2, dan Ekonya nomor 3. Karena poin placementnya itu lebih banyak The Pillars, kemudian Siren, dan juga Eko Esport. Tapi kayaknya bakalan ada fight nih, soalnya dari Gustaf udah memberikan 1 tembakan ke arah jembatan Jo. Ya, di jembatan itu sudah tercium-cium bau Rimo Arjuna, dan di atas ternyata juga ada NJID yang bakal menjepit dari belakang. Udah mulai masuk dari 1 orang, di mana seorang Fakih sudah terkulai lemas dia di belakang ya. Kita lihat sini masih ada Exer, coba ditembakin dari atas. Masih ada Koes sana, masih dikasih hit manja, di mana di sana 2 orang yang udah mulai regroup lagi, dan sayang sekali dari Rimo juga harus terknok down 1.
satu orang lagi di belakang. Kimit coba tarik mundur, tapi masih terus tertembak tadi. Masih ada Kois di sana dan ternyata Kimit pun harus terjatuh. Masih ada Exert sendirian. Sayang sekali Rimo. Oke, masih berhasil di revive ternyata dari seorang Faki ya. Masih bisa healing lagi di jembatan, dia masih bertahan. Dua roster di Bang Arman terus ditembakin. Kita lihat sini. Oke, Faki lagi-lagi harus kena saver dan ternyata Rama dengan spesialisasinya ya enggak. AWP-nya Bang Arman ngeri banget. Iya, ngeri banget karena di sini tadi posisi Rimo tuh bener-bener kejepit banget. Ada The Pillars yang ngerecokin ternyata di sini, Jo. Iya, ini malah terjadi switching war ya, di mana tadi baru saja clash ya kan. Kita lihat NJID udah ketemu lagi musuh barunya, The Pillars. Kita lihat apakah The Pillars bakal sesangar tadi ya ketika meratakan tim sebelumnya. Nah, ini dia. Kita lihat seorang Putra udah mulai masuk. Oke, dari belakang ya, Segil masih coba natakin ya. Ada Ham lagi juga. Dan ternyata bakal ada mobil di sini. Ini menarik banget. Coba dikeluarkan Silk Chrono-nya. Di mana tadi dari Eco Sport masih lewat ya, numpang lewat, dia belum mau turun karena sudah mengetahui di mana di sini ada dua tim yang sedang war nih Bang Arman. Waduh, ini di jembatan kayaknya bakal jadi bencana. Ramanya ke knockdown, Jo. Iya, ternyata sang Rama dari belakang yang tadi menjadi cover ya. Eko memilih turun di atas, di mana di sana memang enak banget spotnya buat nembakin ke bawah Bang Arman. Dan kita lihat di sini satu player terculik lagi, di mana Segil tadi memanfaatkan situasi di mana NJID terjepit di sini dari atas Eko, dan ada The Pillars juga yang sama-sama nembakin ke arah NJID. Oke, makin mundur lagi dua roster dari NJID ya. Udah mulai sampai ke jembatan nih. Coba tarik mundur ya kan. Cukup sabar nih, dan kalau gue lihat di sini The Pillar masih bertahan di tempat yang sama. Dia coba udah mulai lempar-lempar airdrop ya Bang Arman ya. Ya, ini dia Brazilianya rame banget. Ada NXL, ada Eco Esport, NJID, dan Bonafide juga tadi yang sempat mereka tuh saling curi kill satu sama lain. Tapi sih ada move yang peperangan lagi di kawasan rumah Tayo nih, Jo. Iya, di Tayo 3 di sini udah ada West Bandit yang ternyata udah clash nih sama Siren ya. Coba dikepung dia dari bawah, dari belakang. Ada Justin dan Wings ini yang udah siap sedia dengan snipernya dari seorang Win. Di mana Devito coba ngeras sana dengan Rao ya. Masih cari timing yang cukup tepat ya sebelum dia masuk ke dalam. Satu kompon yang cukup menarik juga karena di sini dari Siren kayaknya nggak mau ngasih ampun, coba dihancurin dulu nih glownya biar mengurangi pertahanan dari West Bandit sendiri, karena di sini West Bandit membagi posisinya itu dua-dua ya, dua ada di Tayo depan, duanya ada di belakang, tapi mereka bener-bener udah kekepung banget sama Siren nih, Jo, ternyata. Yes, di sini ada strategi yang cukup baik di mana Devito ya coba memanfaatkan Rao di sana ya. Dia coba naik tadi ke punggung, dan kalau gue lihat sini masih coba terus diintip-intip nih, jangan sampai salah langkah. Dan ini sayang banget ya, seandainya ada yang megang M79 ini bakal sedikit cepat peperangannya. Dan kita lihat sini dari Wings juga udah mulai maju tipis-tipis. Justin masih ada di belakang, jangan sampai terlalu lama karena bisa jadi nanti bakal datang orang ketiga ya man. Iya, itu dia, karena di sini kalau kita lihat West Bandit juga nggak mau keluar dari sarangnya, sedangkan dari Siren pun juga nggak mau mendobrak sarang dari West Bandit sendiri. Tapi di sini Wings udah memberikan satu damage yang menurut gua udah mencicil banget dari seorang Gaski, dan kayaknya bakalan komit di Rush nih, Jo. Yes, seharusnya ini waktu yang tepat. Bener banget, di sana ada seorang Devito yang udah mulai naik, di mana dia berhasil mendapatkan ada Alpha, ada Elektra yang sudah terjatuh. Siren udah mulai masuk lagi di sana. Coba dihajar di sana, Glue Wall coba dibongkar, di mana di sana ada dua orang. Oke, masih terus didouble, masih terus dihajar. Oke, udah mulai masuk lagi Devito dari belakang. Masih ada Alpha di sana bertahan. Sudah terbongkar. Alpha coba dibombardir. Kita lihat sudah terjatuh. Naik lagi satu orang, dan tentunya ini bakal menjadi store nyawa ya. Di dalam udah ada 3 orang, tadi nekat dia masuk, sayang banget ya. Sayang banget, tapi di sini di sisi lain terjadi pertempuran juga Bonafide dan juga tim The Pillars yang ternyata 3 player dari The Pillars harus keculik begitu saja nih, Jo. Yes, tadi satu roster berhasil lari. Kalau gue lihat dari The Pillar coba mengamankan placement, di mana di sini Bonafide menjadi tamu tadi undang ya. Dan karena memang dari tadi posisi The Pillar memang udah di sini ya Bang Arman. Yes, udah di situ. Terus tadi gue lihat juga Bonafide bener-bener gak kasih ampun. Dan kalau kita sedikit flashback ke arah pertempuran West Bandit dan juga Siren tadi, memang tadi dari West Bandit udah keculik 2. Jadi itu posisi yang cukup enak banget buat Siren melakukan rush ke arah West Bandit, yang notabene-nya mereka membagi posisinya menjadi 2
2-2. Dan kalau kita sedikit moving lagi ke Brasilia, kayaknya Bonafide bakalan clash sama Eko Esport yang sama-sama ada di grup B nih, Cu. Nah ini grup B makin panas karena Eko ini bedanya tipis banget sebenarnya sama Bonafide. Nah kan ada granat matang tadi dari Eko yang udah mulai dilempar, 2 orang sudah terjatuh. Ada seorang dan tadi dan masih bisa dibangunkan, tapi sayang ada Fanzone juga udah mulai terjatuh, langsung di-end begitu saja. Di mana di sini masih misalkan 3 roster dan misalkan sendirian dia coba bertahan, tapi sayang Bonafide harus dipulangkan ke lobby. Lama ini Eko bener-bener semangat ya, bener-bener dia niat banget nih buat ngejar Bonafide yang ada di atasnya. Tipis man bedanya. Iya, beda 4 poin antara Bonafide dan juga Eko. Tapi di sini Eko menunjukkan satu strategi yang cukup baik banget. Padahal kalau kita lihat sebenarnya dari Bonafide itu dia udah nggak jauh banget dari circle. Kalau kita lihat lagi dan lagi, Eko tuh sebenarnya ada di luar circle jauh dari Bonafide, tapi dengan komitmen yang cukup baik itu dibuktikan oleh Eko. Mereka meskipun ada di luar zona, mereka masih bisa melakukan rush terhadap Bonafide yang udah mengamankan satu kompon di sekitaran batu. Dan yang menarik di sini adalah udah mulai sepi juga, walaupun tersisa 19 orang, di sini itu masih ada 7 tim. Berarti ini banyak banget dari para tim yang udah pada pincang nih. Paling nggak mereka mungkin masih sisa 1 atau 2 orang, kayak misalkan Marvin. Dia harus tersisa sendiri, dia cuma bisa bertahan di balik satu rumah Brasilia itu tipis banget. Jadi kalau misalkan zonanya udah berjalan, dia nggak bakalan bisa kemana-mana lagi. Sementara kalau gue lihat dari Amore, dia kayaknya maksain banget buat nambah resource-nya, mungkin karena dia nggak ada medkit, jadi dia mencoba nambah di luar circle-nya. Karena kalau gue lihat di sini memang circle-nya juga udah mulai sakit dan nggak kerasa juga 10 detik lagi circle-nya bakalan menyusut. Dan kalau kita lihat cuman ada satu tim yang ada di dalam circle nih, Jo. Iya, bener banget. Dan kalau kita lihat tadi pergerakan dari NGID ini sedikit beruntung ya, karena emang tadi ketika dia renang-renang nggak ketahuan nih. Oke, kita udah mulai moving lagi ke rumah Tayo, di mana di sini ada Unite yang udah mulai masuk dari atas, ada Siren yang dari tadi udah nongkrong di sini, di mana C di sana coba ngeras, tapi sayang dia harus terluka. Kita lihat di sini masih bisa dibangunin. C cukup cepat. Amora di sini coba masuk lagi. Sayang sekali Mas Anang dari belakang harus dibokongi. Devito sudah terjatuh. Di sana ada Siren yang udah mulai masuk. Kita lihat sini Amora dengan double vektornya. Coba diajar dan sayang sekali harus terbokong lagi. Andri bertahan sendirian di sini. Unite apakah bisa bertahan? Sementara zonanya udah mulai sakit, udah mulai menutup zona-zona kerinduannya, udah nggak bisa ditahan bosku. Hampir saja di sini masih ada 60 lagi 50. Oke. Sempet nge-end dulu ya. Udah mulai masuk ke dalam zona dan di sana masih ada seorang Wings. Sayang banget, gila AWM dari jarak dekat Bang Arman berhasil melumpuhkan satu orang tadi dari Unite dan memulangkannya ke lobby di posisi keempat. Waduh, one on one yang cukup baik antara Siren Wings dan juga Unite. Yang tadi gue lihat di sini Wings bener-bener menunjukkan performa terbaiknya menggunakan Barretta rasa shotgun. Luar biasa banget sih dia dengan berani, meskipun gue tahu tadi dari Unite sebenarnya dia udah kehilangan HP yang lumayan deres banget ya. Jadi one hit yang langsung connect ke arah musuhnya tadi dari Unite bener-bener menjadi sebuah keuntungan untuk Siren. Dan ternyata udah bisa 3 tim ada firing lagi nih, Jo, ternyata. Yes, dari samping ya, JRC sama Eko Esport masih saling jual beli tembakan ya kan. Dimana di sini Eko sebenarnya diuntungkan secara zona ya Bang Arman. Dia udah masuk duluan ke dalam circle dan masih ada satu tim lagi dari atas sih gue di sana tadi sisa-sisa Siren ya, Wings ya, yang tadi berhasil duel tadi dengan AWM-nya dari jarak dekat tentunya. Dia masih bertahan sendirian dan udah mendapatkan kompon juga di atas. Di sana masih ada pohon juga, masih ada obstacle yang bisa dimanfaatkan. Dari bawah posisi JRC sedikit kesulitan ya, karena di sini udah mulai dibongkar-bongkar terus glue wall-nya juga. Sementara skill Chrono yang dikeluarkan juga udah terus dihajar dari atas. Ini bakal menjadi momen yang mungkin sedikit sulit bagi JRC menurut gua. Yes, itu dia. Dan seorang Wings sana udah tercicil damage juga. Yes, masih ada terus tembakan dari Amore dengan AWM-nya tadi. Barretanya berhasil melumpuhkan satu orang dari JRC. Eko ini sudah tercium-cium, apakah Eko bakal buya? Secara jumlah roster seharusnya dia bisa bertahan, tapi di mana ada JRC Lim yang udah mengeluarkan M79 tadi ya. Kita lihat sini berhasil menghabisi satu roster dari Eko. Ini cukup mengerikan ya. Wow, coba dicamut lagi ternyata nih, Jo. Yes, di sana masih ada Randy dari belakang coba nembakin dengan AWM yang sayang sekali tidak bisa mengcover dengan baik. Sementara Alif di sini harus bertahan sendirian. Tampaknya sedikit kebingungan dan Eko ternyata berhasil boya di match ke-5. Waduh. Congratulations untuk Eko Esports yang akhirnya bisa buyah di match ke-5 dengan kill yang cukup banyak juga.